Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat pagi. Ketemu lagi kita di perkuliahan ketiga, mata kuliah Geografi Transportasi. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai gambaran singkat mengenai geografi transportasi. Di sana juga teman-teman sudah disampaikan tugas yang nantinya dipresentasikan di pertemuan sebelum UTS. Pertemuan ketiga ini dan mungkin nanti keempat kita akan membahas pemilihan sarana dalam geografi transportasi. Ini pendekatannya pada sistem transportasi, di mana yang pertama kita bergerak dari sistem kegiatan. Di manakah barang itu ada? Sebarannya. Kemudian untuk mencapai barang tersebut, maka kita harus mengetahui bagaimana jaringan jalannya. Berapa matrik asal tujuan antar zonanya, berapa jumlah barangnya. Nah, dua hal tadi, jaringan jalan dan jumlah barang, ini akan mempengaruhi pilihan moda transportasinya. Modal choice, pilihan dari moda transportasi yang teman-teman akan gunakan. Selain juga dipengaruhi oleh karakteristik pelaku perjalanan, kepemilikannya, atau kesukaannya, seperti itu. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di slide-slide berikutnya. Jadi setelah kita tahu data jaringan dan jumlah muatan dan karakteristik orang, kita bisa memilih moda yang akan digunakan. Oke. Karakteristik pergerakan ada macam-macam. Untuk perdagangan di perkotaan, pergerakan antar zonanya bisa langsung terjadi sesuai dengan jaringan transportasi yang ada. Untuk hinterland seperti perkotaan dan kawasan hinterland sekitarnya dimungkinkan dia akan sentrifugal dan sentripetal. Jadi kalau pagi sentrifugal menuju pusat kota, kemudian sore sentripetal, mereka keluar untuk kembali ke lokasi masing-masing. Mungkin ini bisa dilihat seperti kota Bandung, Jakarta, atau kota-kota yang lain. Kemudian kalau kita lihat karakteristik pelabuhan, karena pelabuhan itu berimbit dengan pantai, sehingga pergerakannya cenderung seperti yang sebelah kanan. Tergantung nanti apakah lari ke pergudangan terlebih dahulu, atau langsung ke konsumen, apakah nanti menggunakan moda yang lebih besar dahulu ke konsumen, tergantung dari jaringan jalannya. Kemudian kita bicara moda transportasi. Apabila muatan kita kecil, maka pilihan kita mungkin kendaraannya lebih kecil. Car, truk. Makin besar, karena sifatnya massal, kita mungkin milihnya bus. Hingga 50 mungkin milih bus. Kemudian cargo plane untuk 500 orang mungkin bisa airplane atau train hingga 1000. Kemudian kereta api juga mengangkut barang. Kemudian dalam yang besar kita bisa menggunakan kapal, cruise misalkan, atau tanker kalau di angkutan barang. Jadi kembali yang tadi saya sampaikan di awal, pilihan moda transportasi dipengaruhi oleh jumlah muatan. Jumlah muatan yang akan diangkut, jumlah penumpang atau jumlah barang. Bagaimana memilih sarana? Mungkin tadi sekilas umum sudah saya sampaikan, ini satu-satu kita bahas. Pertama, adanya apa? Jadi, saat itu atau saat ini moda transportasi yang ada itu apa? Misalkan kita pengennya pesawat, tapi belum ada pesawat yang melayani di situ. Atau belum ada pesawat pembangunan pesawat atau tahun-tahun yang sebelumnya. Mungkin kita lihat historinya seperti ini.
Di 1700-an, ini belum ada moda transportasi yang lengkap seperti sekarang. Kuda akhirnya menjadi sebuah pilihan. Kapal penyeberangan juga menjadi sebuah pilihan. Kemudian era berjalan, kapal laut mulai ada. Kalau kapal penyeberangan yang sebelah kiri mungkin identiknya kayak perahu gitu ya. Ini kapal laut yang lebih besar gitu. Kereta api 1850 sudah mulai ada. Pilihannya mulai bertambah. Kita bisa milih kuda, bisa milih kapal, bisa milih kereta, kemudian kita bandingkan mana yang kiranya cocok gitu. Dengan tadi yang pertama kita bicara muatan ya, berapa jumlah muatannya. Kalau misalkan banyak berarti pilihannya kapal laut. Kalau sedang kereta api. Kalau sedikit sekali mungkin kuda. Ada keunggulan juga masing-masing jenis sarana ini. Kapal laut pastinya unggul di laut. Kereta api harus di rel. Kuda punya keunggulan bisa menjangkau di banyak tempat kecuali laut. 1900 muncullah jalan darat. Mobil mulai dikembangkan. Kemudian setelah 1900 angkutan udara ada. Jadi yang menginginkan barangnya cepat sampai mungkin akan milih angkutan udara. Adanya apa? Nah, ini yang menjadi pertimbangan pertama untuk pemilihan sarana. Ini belum terkait dengan aspek geografi transportasi secara utuh. Masih terkait dengan sarana yang ada saat itu apa. Kedua adalah punyanya apa. Ini juga mempengaruhi juga gitu. Misalkan kita punyanya adalah kendaraan truk engkel yang hanya bisa mengangkut 5 ton, 7 ton itu. Kemudian kita dapat order untuk angkutan 30 ton. Sebenarnya kalau kita menggunakan truk besar, itu hanya sekali kirim. Tetapi karena kita punyanya truk engkel, maka kita berpikir, apakah saya akan gunakan truk engkel saya, yang kepunyaannya saya, atau saya akan menggunakan truk yang lebih besar. Tapi saya harus sewa. Gitu. Di sini teman-teman berhitung. Tapi perhitungnya tidak hanya kaitannya jarak tempuh, kemudian berapa kali ngetrip, enggak. Banyak aspek yang harus dipertimbangkan juga. Jenis barangnya apa? Seperti pertemuan minggu kemarin. Ada barang yang cepat rusak, cepat membusuk. Kalau kita layani dengan angkutan kita, mungkin pengiriman yang terakhir, barangnya sudah busuk sampai di tempat. Berarti kita nggak mungkin ambil resiko itu karena nanti akan dikomplain oleh pemilik barang. Atau kita sewa kendaraan yang lebih kecil. Sebagian kita angkut punya kita, sebagian kita angkut pakai kendaraan yang lebih kecil. Atau ya sudah, kalau hitung-hitungannya lebih bagus sewa kendaraan yang lebih besar, kemudian kendaraan kita pakai untuk hal yang lain, itu juga bisa. Jadi pertanyaan keduanya, punyanya apa? Ini juga menjadi pertimbangan. Kembali ini bukan terkait aspek geografi transportasi. Nah ini, mana yang lebih efisien? Yang tadi saya sampaikan, dihitung dari sisi biaya. Ada sebuah penelitian, jika kita ini adalah perusahaan yang ingin menyewa misalkan, ingin menyewa, kira-kira sebaiknya saya gunakan apa gitu. Atau pemerintah merencanakan jaringan transportasinya, kira-kira yang bagus pilihannya untuk koridor ini apa gitu ya. Ini penelitian yang pertama memberikan hubungan antara biaya dan jarak. Warna biru ini kereta api, warna hijau adalah truk. Pada jarak pendek ini kereta api di bawah, jadi biayanya lebih murah. Kemudian di antara sekitar 15 km sampai nggak tahu ya ini berapa ya irisannya ya, misalkan 50 gitu ya. 50 km di sini moda truk itu lebih dipilih. Dia lebih murah untuk jarak segini. Kemudian setelah 50 km seterusnya ini moda kereta api yang lebih murah. Ini sebuah penelitian.
hubungan jarak antara waktu dengan waktu. Nah, di sini disampaikan moda truk antara jarak dan waktu, dia memberikan waktu yang lebih baik gitu ya. Kereta api selalu kalah. Nah, saya kurang tahu apakah ini spasialnya di mana, penelitiannya di mana, karena untuk di Jawa, untuk Pantura dan sebagainya, moda kereta api itu waktu tempuhnya lebih singkat. Apakah di sini dia mempertimbangkan waktu karena misalkan kereta api di Pulau Jawa ini untuk angkutan barang dianak duakan gitu ya. Dia dipilihnya perjalanan siang karena malam banyak untuk penumpang antar kota gitu, jarak jauh. Saya kurang tahu untuk pertimbangan ini. Kita lihat seberapa efisien lagi dari sisi biaya, sen dolar per ton mile. Di sini diketahui angkutan udara itu yang paling mahal. Kita tahu sendiri kan, angkutan udara, investasi pesawat, kebutuhan bahan bakar, tapi dia punya keunggulan di waktu tempuh yang relatif cepat. Peringkat kedua adalah jalan. Dan kalau kita bandingkan antara jalan dengan udara ini separuhnya. Kemudian kalau kita bandingkan jalan dengan kereta api sangat jauh. Mungkin seper 1/10-nya mungkin ya, atau 1/8 gitu. Karena apa? Di sini kita dihitung juga sifat massalnya. Angkutan laut jauh lebih murah karena dia massal. Jadi persen per ton. Sifat massal ini yang memberikan efisien. Namun kembali lagi, kalau muatan kita kecil, maka pilihan persentase ini akan berubah. Mungkin gapnya antara rel dan route nggak terlalu besar. Seperti itu. Jadi per ton dilihat dari sifat massalnya. Nah, ini menguatkan yang tadi, penelitian yang tadi. Jadi kalau di bawah 50 km, 500 km, ini efektifnya menggunakan moda jalan. 500, 750 rel. Jadi membandingkan jarak gitu ya. Kalau pendek itu truk, medium kereta api, jarak jauh kapal laut. Angkutan udara hampir tidak ada di sini karena keunggulan dia pada sifatnya yang cepat gitu. Nah, kemudian bagaimana pangsa pasar di internasional terkait angkutan barang yang dipilih? Ternyata di Indonesia angkutan penumpang maupun barang yang dipilih didominasi angkutan jalan. Padahal kita negara kepulauan, tapi memang banyak mobilisasi penumpang dan barang terjadi di Pulau Jawa dan Sumatera. Jalan menepati 84% untuk angkutan penumpang, diikuti kereta api 7,32, kemudian angkutan penyeberangan 4,8, laut dan udara itu ternyata hanya 1,76 dan udara 1,52. Hanya angkutan sungai yang relatif kecil. Dia cukup dominan di Pulau Papua, sama di Irian Jaya, sama di Kalimantan. Gitu. Untuk angkutan barang, jalan ini lebih mengerikan lagi proporsinya, 90%. Kemudian angkutan kereta api ternyata menempati urutan yang kesekian. Yang urutan kedua adalah laut 7%, kemudian sungai 1%. Kereta api, udara sekarang yang paling kecil di 0,05%. Sehingga dapat dikatakan udara ini unggul untuk angkutan orang, kereta api juga unggul di angkutan orang. Oke, bagaimana dengan negara lain? Untuk pangsa pasar kereta api saja, untuk di negara lain, untuk Cina itu penumpang 53%, barang 71%. Kemudian India 52%, 22% untuk penumpang, 51% untuk barang. Korea 22% share-nya untuk penumpang, sedangkan di barang 31%. Nah, Indonesia untuk terdekatnya saja kita kalah gitu, 8%, 8%. Oke, kita lanjut di sesi berikutnya.